Halo sahabat IC3 Indonesia Christian Cancer Community. Senang jumpa dengan Anda sekalian. Hari ini ada seorang bintang tamu kita. Sebenarnya bukan bintang tamu lah ya. Ini salah satu penulis nih dari buku Pengharapan Kala Tiada Pengharapan ya. Saya bilang ibu ini luar biasa ya, karena dia mengalami satu peristiwa yang langsung bertubi-tubi, dan itu sebuah saksi hidup yang nyata. Bagaimana iman yang hidup dihidupi dan berjalan bersama dengan Tuhan ya. Saya mau memperkenalkan ibu ini siapa. Ini dia namanya. Boleh Bu kenalkan ibu siapa? Saya Elizabeth Sri Lestari. Pekerjaan perlu dicatat? Iya boleh. Pekerjaan saya kebetulan dipercaya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak di bidang perpustakaan dan sains informasi. Senang juga sih memberikan ilmu pada mahasiswa, apalagi kita melihat bahwa pustakawan di Indonesia itu masih kurang gimana gitu ya. Gregetnya itu enggak dianggapnya pustakawan itu apa sih pekerjaan perpustakaan, jaga perpustakaan aja kok udah harus pakai belajar gitu. Nah sebetulnya pustakawan itu nggak cuma sekedar jaga buku atau jaga perpustakaan, memberikan layanan pinjaman dan pengembalian gitu aja enggak, tapi sebetulnya ada di balik semuanya itu bagaimana seseorang menemukan informasi yang dicari. Nah itu yang pustakawan. Luar biasa ya, saya juga baru ngerti nih. Makanya ada saya dengar sarjana ya, sampai sarjana ya Bu ya. Enggak cuma sarjana, ada yang profesor perpustakaan. Wow. Berarti betapa suatu ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan perlu kita menghargai ya untuk bidang ini ya. Tapi saya salut dengan Ibu Elizabeth, bukan hanya pekerjaannya di dalam pustakawan. Ibu ini menulis sebuah buku juga ya, Pengharapan Kala Tiada Pengharapan, bersama dengan para penulis lain. Amazing ya, ibu ini menulis dan anaknya Yonatan juga menulis kisah hidup mereka. Ibu, waktu ibu menulis buku ini, apa yang ibu rasakan? Karena saya tahu ibu mengalami masa yang gak gampang ya. Iya. Seperti kilas balik, mulai dari Yonatan kecil, Yonatan lahir, besar, tumbuh menjadi anak yang begitu ceria, begitu gembira. Terus sampai pada waktunya, pada masanya, saya harus melihat betapa dia berjuang, merasakan kesakitan dari hari ke hari. Sebetulnya sakit sekali di hati. Sebetulnya kalau bisa tuh saya saja yang sakit gitu ya. Jangan saya lihat anak saya yang sakit. Tapi kehendak Tuhan kan kita nggak bisa minta. Ini sebetulnya saya Tuhan gitu kan. Tuhan punya kehendak itu ya, itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Harus diterima dengan ikhlas, dan kita harus belajar memaknai semua itu supaya kita bisa hidup dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun kita harus menghadapi tidak mudah. Iya, luar biasa ya, memaknai hidup. Itu kalimat yang dalam juga ya Bu. Saya ingat sekali waktu Ibu Elizabeth, sahabat IC3, menulis buku ini ya. Saya ingat banget satu kata, dia nangis. Kenapa? Bertubi-tubi ya, dari anaknya Yonatan berpulang, kemudian beberapa hari kemudian papa dari Ibu Elizabeth juga berpulang ya. Tetapi dia bisa mengangkat sebuah tema memaknai hidup. Ini dalam banget ya Bu ya. Kira-kira kalau hidup ini ya Bu, dengan memaknai hidup itu, apa yang Ibu dapati gitu dengan pengalaman hidup yang gak gampang Ibu jalani? Orang yang dikasihi loh satu-satu ya, dan itu semua di depan mata Ibu, bahkan anaknya pun di pangkuannya Ibu, istilah kutip ya. Itu nggak gampang seorang ibu bisa memaknai hidup di dalam penderitaan, itu nggak gampang. Iya. Memang harus belajar ya. Saya juga sampai saat ini juga masih belajar, masih merasakan. Kadang juga masih menangis kalau ingat
anak, kalau ingat ayah, ibu itu kok begitu cepat ya mereka pergi gitu. Sementara aku ini jadi anak belum mampu membahagiakan mereka gitu. Kok mereka sudah pulang gitu. Rasanya begitu cepat. Anak juga begitu, tapi apa ya, pelajaran yang saya dapatkan itu ternyata dari anak yang dari Yonatan itu banyak sekali. Jadi selama saya berada di sampingnya, merawat dia banyak memberikan kekuatan bagi saya. Jadi apa yang dia ajarkan dari tingkah laku dia, dari perkataan dia itu memberikan contoh yang oh ini perlu pakai. Misalnya kedekatan dia dengan Tuhannya, dengan Yesusnya begitu dekat supaya apapun dia sampaikan pada Tuhan dan Tuhan itu jawab seketika gitu loh. Jadi apapun yang diminta itu pasti dijawab dan itu langsung dijawab. Itu yang membuat aku ternyata kita bisa kok dekat dengan Tuhan. Bisa dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita kalau kita membuka hati kita dan sepenuhnya memang merasakan kehadiran Tuhan itu begitu dekat. Sampai saat ini masih belajar kok saya. Luar biasa. Betul. Saya tertarik ini Bu Elizabeth. Tadi Ibu bilang doa yang Tuhan pasti kabulkan ya kepada Yonatan. Boleh beritahu seperti apa contohnya, satu aja gitu yang amazing banget. Amazing itu ya waktu terakhir masa hidupnya. Waktu terakhir masa hidupnya itu dia tidak minta macam-macam sebetulnya. Dia pamitnya pada Tuhan tuh karena cuti saya sudah hampir habis gitu. Dia minta kepada Tuhan, ini cuti mama tuh sudah hampir habis. Tolong Tuhan izinkan aku pulang. Ya, sampai begitu. Sehingga ya ampun Tuhan, kok anakku kok sampai berdoanya seperti itu gitu. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya juga merasakan aduh terenyuh gitu loh, aduh gara-gara saya ini cutinya, andai cuti saya tuh panjang ya setahun, mungkin dia bisa setahun hidup lagi gitu. Tapi saya cuma dikasih waktu 3 bulan. Dan itu yang dipakai Tuhan. Dan Tuhan memang benar-benar mengizinkan saya dekat sekali pada dia supaya dia mendapatkan kekuatan dan aku pun juga dapat kekuatan dari dia. Itu yang aku rasakan sehingga sampai saat ini saat terpuruk pun aku terus bangkit. Oh iya, nggak boleh gitu. Aku harus dekat sama Tuhan. Iya. Sahabat IC3, saya ingat ya, Yonatan itu sudah 2 kali sebenarnya denyutnya hilang dan dia bangun lagi, itu luar biasa ya. Dan ternyata saya baru tahu dari Ibu Elizabeth, Yonatan itu sudah mempersiapkan mamanya sama istrinya ya, untuk bisa survive kuat menghadapi hidup ini. Itu nggak mudah ya, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan itu ada privilege dari Tuhan yang Tuhan izinkan. Buku Pengharapan Kala Tiada Pengharapan ini, sahabat IC3, ini ditulis salah satunya adalah Yonatan ya, juga Ibu Elizabeth. Mana dia? Sebentar saya buka dulu ya, karena nggak pakai kacamata nih sahabat. Ini dia ya, ini kisah Ibu Elizabeth. Ini luar biasa sekali. Ditulis bukan dengan pena, tetapi dengan air mata. Ya. Dengan pena juga sih. Cuma dengan air mata. Enggak, saya nggak pakai pena kok, saya pakai. Oh iya. Dengan tuts. Iya. Luar biasa Ibu. Ibu kalau melihat hidup ini ya, dari apa yang Ibu jalani sampai hari ini, pembelajaran apa yang Ibu dapati dalam masa kehilangan, penderitaan, kesulitan, air mata? Perjalanan dalam hidup ini kan sebuah perjalanan ya sahabat ya. Perjalanan apa yang Ibu dapati hari ini dibanding yang kemarin? Saat ini rasanya kok saya lebih kuat gitu ya menghadapi hidup. Menghadapi hidup tuh lebih kuat, jadi tidak mudah mengeluh, tidak mudah patah semangat karena kayaknya kok Tuhan itu baik kok.
sampai saat ini tuh Tuhan baik dan selalu ada di sekitar kita. Jadi kenapa kita mesti harus takut? Kenapa kita mesti harus khawatir gitu? Tuhan tuh sudah menyiapkan jalan buat kita. Cuma kita ikut nggak jalannya Dia atau belok sana sini gitu. Sebetulnya itu. Jadi oh iya ternyata memang nyatanya Yonatan itu bisa ngerti maksudnya habis ini itu dia tuh udah tahu gitu, sepertinya udah tahu karena kedekatan dia pada Tuhan yang begitu amat dekat. Nah, saya belum sampai sejauh itu, belum bisa sejauh itu dekat dengan Tuhan, tapi dari setiap peristiwa yang terjadi ya selama hampir berapa ya, dari Oktober sampai Maret saya mendampingi dia, saya banyak belajar bahwa kalau kita dekat itu apapun masalah yang dihadapi kita, manusia kan hidup pasti ada masalahnya ya, tidak tanpa masalah itu nggak mungkin, tapi setiap kali ada masalah datang pasti juga ada jalan keluarnya. Nah itu yang merupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan beri jendela itu pintu itu tertutup, pasti ada jendela yang terbuka. Jadi kalau ada jalan yang tertutup, ada jalan buntu misalnya, pasti kita akan diberi jalan lain kemana kita bisa menuju ke arah tujuan kita. Mungkin seperti itu gitu ya. Jadi ngapain sih kita mesti yang penting kita jalan menurut kehendak Dia, terus tahu apa kehendak Dia, itu aja. Luar biasa ya sahabat IC3, ini kalimat yang keluar dari mulut seorang yang mengalami sendiri ya penderitaan, kesulitan, tetapi dia bisa memaknai hidup dengan begitu berkualitas. Terima kasih Ibu Elizabeth, sangat memberkati kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian ya. Iya, salam IC3.